setia kami. Segalanya buat Kristus, pujian, hormat, dan sembah. Segalanya buat Kristus, Dia berkorban buat kita. Dengan syukur kami nyanyi sorak, selamanya buat Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Inilah kali yang kedua bagi saya selama berada di kantor ini bekerja untuk membawakan firman. Mana Ibu Haflah di sini? Dia permisi karena ibu Sorenso meninggal jadi yang Surabaya. Kenapa saya selalu kalau diminta untuk membawakan firman di sini saya sepertinya memiliki dalih atau alasan. Ada banyak sebenarnya hal-hal yang membuat saya untuk selalu beralasan. Tetapi saya yakin alasan yang pertama adalah yang membuat saya agak sepertinya takut untuk berdiri di sini. Karena saya lihat di kantor kita ini adalah orang pencinta ilmu pengetahuan yang disebut dengan filosofi. Orang-orang yang memiliki keahlian dan kerinduan untuk belajar firman Tuhan, inilah yang membuat saya seperti ada perasaan khawatir. Tetapi saya harus mengamankan ini apa yang disampaikan Ibu Haflar, karena merupakan salah satu tanggung jawab ya, tanya dari legal belum, dan inilah mungkin waktu yang terbaik bagi kita dari legal untuk membawakan ajaran renungan pagi dalam 1 minggu ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, boleh Tuhan sertai kami. Tuhan lindungi kami dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami dalam satu hari ini, kami mau mendahulukan Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami rindu pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan tugas-tugas pelayanan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan ini. Ketika kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, buka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kerinduan kami untuk mendengarkan firman senantiasa ada dalam hati kami, dan kami beroleh berkat surga. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk hari ini, bacaan kita terdapat dalam Obadya pasal yang pertama. Saudaraku, kalau kita melihat buku Obadya ini hanya satu lembar. Kenapa? Nanti akan kita lihat ada latar belakangnya. Buku Obadya ini kita akan mendapatkan di sana hal-hal ketidakadilan, pengkhianatan, tragedi. Disebutkan lebih lanjut di sana
sekalipun bukan Anda penyebabnya, Anda tetap dipersalahkan jika hanya menonton dan tidak berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Bacalah membuat kebahagiaan tentang hidup. Saudaraku, sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan ini, kalau saya selalu bawa KKR, saya selalu himbau kepada umat-umat Tuhan. Kalau kita membuka buku Yehezkiel pasal yang ketiga atau buku Yehezkiel pasal yang ke-6, kita di sana dituntut Tuhan menjadi penjaga-penjaga bangsa Israel. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi saudara-saudara kita yang tidak seiman juga dengan kita merupakan penjaga-penjaga untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, mengingatkan orang lain agar mereka bertobat dari perlakuannya, dari perbuatannya, dari pelanggarannya yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Lebih lanjut di sana disebutkan, kalau kita tidak mengingatkan orang jahat itu dan dia tidak mau bertobat dari perbuatannya, maka Tuhan tidak akan pernah menuntut pertanggungjawaban nyawanya terhadap kita. Tetapi kalau kita tidak menyatakan itu kepada mereka, maka darahnya akan dituntut Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, di sini diharapkan kepedulian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tulisan Ellen G. White menyebutkan seperti ini. Kalau kita tidak mau peduli terhadap orang lain, terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kita, untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada mereka, kita tidak berhak untuk menjadi penghuni surga. Kita tidak pernah boleh masuk surga. Waktu di Binjai baru-baru ini kita yang KKR City Evangelism itu saya sampaikan. Kebetulan saya berkhotbah di Gang Sempurna di Binjai. Ada di situ tua-tua jemaat Margas Sihaan dan juga ada Margas Tangga. Saya sampaikanlah seperti ini. Waktu saya tanya, siapakah di gereja kita ini yang menjadi tua-tua gereja? Tunjuk tanganlah di dua hamba Tuhan ini. Termasuk juga gembala ada di situ, pendeta Jaya membantu. Saya menginginkan jawaban metaforfosis. Jadi bukan arti jawaban yang sesungguhnya. Lalu saya tanya, Pak Sitanggang, saya mau tahu dulu, napas Bapak bau apa? Terdiam ini, Pak Sitanggang ini, terdiam. Lalu saya tanya lagi Pak Sihan, Pak Sihan, napas Bapak bau apa? Ada dari belakang juga nyeletuk, bau kepeng katanya. Saya tidak menginginkan jawaban yang seperti itu. Tetapi karena kita berbicara mengenai masalah penginjilan, Bapak diizinkan Tuhan hidup di dunia ini. Kita semua anggota jemaat yang hadir saat ini diizinkan Tuhan di dunia ini, nafasnya harus bau nafas kehidupan. Nafas kita harus berbau nafas penginjilan. Kalau umat-umat Tuhan tidak menginjil, tidak akan pernah boleh masuk surga. Ini ayatnya. Saya kasih tahu seperti itu. Saya kasih tahu tulisan Ellen G. White. Jadi kita hidup ini harus memiliki nafas kehidupan. Nafas kehidupan itulah yang disebut dengan nafas penginjilan. Peduli terhadap yang lain. Lalu mereka mulai tunduk. Saya tanya ini kan, tetap kepada orang yang sama, karena tua-tua jemaat ini masih tanggal. Sudah berapa Pak anaknya hasil perkawinan Bapak dengan 3 katanya? Puji Tuhan. Pak Siahan sudah berapa anaknya Pak? 5 katanya. Puji Tuhan. Tuhan mempercayakan anak-anak kepada keluarga Bapak itu adalah hasil keintiman.
hubungan intim antara bapak dengan istri bapak, lahirlah anak. Nah sekarang saya mau tanya kepada jemaat kita ini, apakah hasil hubungan intim antara gereja ini dengan Tuhan, dengan Yesus? Sudah berapa jiwa, sudah berapa anggota, sudah berapa cabang daripada jemaat kita ini? Hanya satu katanya. Berapa puluh tahun umurnya gereja kita ini? Sudah puluhan tahun. Masa hanya satu? Kita harus tunjukkan bahwa gereja kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Berarti harus ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk Yesus. Mulailah mereka tergerak hatinya untuk mau mengikuti. Inilah kepedulian. Untuk itu kita lanjutkan pelajaran kita kepada kitab Obadya. Kitab Obadya adalah kitab tersingkat dalam Perjanjian Lama. Begitu singkatnya sampai tidak perlu dibagi menurut pasal. Obadya adalah nama yang umum di Israel kuno, yang artinya penyembah Tuhan. Obadya adalah nama yang umum, yang artinya adalah penyembah Tuhan. Disebutkan di sini latar belakang daripada penulisan kitab Obadya. Kita akan coba lihat di sini, saudaraku. Kitab Obadya adalah bagian dari kisah kepahitan yang berlangsung lama antara dua keluarga. Keluarga Yakub, nenek moyang orang Israel, dan keluarga Esau, nenek moyang orang Edom. Ratusan tahun sebelum zaman Obadya, Yakub menipu Esau, saudaranya, yaitu soal hak kesulungan. Esau membenci Yakub, namun kemudian mengampuni. Inilah latar belakang penulisan kitab Obadya ini yang menubuatkan tentang bangsa Edom. Jadi bangsa Edom ini dengan bangsa Israel adalah merupakan saudara karena keturunan dari kakak beradik. Sementara bangsa Israel ini adalah keturunan dari Yakub, sementara Edom adalah keturunan dari Esau. Kita lihatlah, saudaraku, nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadya. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Yang Tuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang batu, di tempat kediaman yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Kalau kita lihat ini, saudaraku, tulisan Obadya ini mengenai bangsa Edom. Bangsa Edom ini adalah salah satu bangsa yang kuat, yang memiliki satu benteng pertahanan, karena mereka tinggal di bukit-bukit batu, ya, yang susah dijangkau oleh musuh, dan mereka boleh bersembunyi di liang-liang batu ini karena mereka tinggal di dalam sana. Tetapi karena keamanan dan juga keberanian, ketangkasan yang dimiliki oleh bangsa Edom ini, terjadilah kesombongan dalam kehidupan mereka. Oleh karena kesombongan inilah yang membuat Tuhan tidak senang terhadap bangsa Edom ini. Sehingga di dalam ayat 4 disebutkan, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan.
Artinya tidak ada kuasa yang boleh menandingi kekuatan dan kuasa Tuhan. Sekuat apapun bangsa yang ada di dunia ini, kalau tidak mengikuti Tuhan dan kalau tidak patuh kepada Tuhan, Tuhan akan menurunkan. Tetapi hanya bangsa yang senantiasa mengagungkan dan mempercayakan semuanya kepada kuasa Tuhan, bangsa itulah yang selalu diberkati. Jadi karena kesombongan daripada bangsa Edom ini, lalu firman Tuhan berkata kepada Ohasa, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Saudaraku, karena firman ini sangat singkat, saya hanya mengambil satu kesimpulan mengenai masalah persaudaraan sesuai dengan yang dituliskan di sini. Rupanya Tuhan tidak menyukai kalau ada yang bersaudara berselisih banget. Inilah mungkin yang boleh saya ambil makna daripada pelajaran ini. Kalau ada saudara kita yang tidak seide dengan kita, sehingga kita membenci mereka, atau kita berdiam diri, tidak mau tahu dengan mereka, ini adalah dosa yang besar di mata Tuhan. Ini yang saya dapatkan ya. Mungkin Bapak Ibu boleh mengambil makna dari pelajaran buku Ohasa ini, tetapi inilah yang saya ambil di sana. Saudara mungkin boleh mengambil makna-makna yang lain. Tetapi yang mau saya sampaikan pesannya di sini, jika kita memiliki saudara, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka, kita tidak mau peduli terhadap keadaan mereka, kita tidak mau tahu dengan mereka, itu adalah dosa yang sangat besar. Karena Edom dengan Israel ini adalah kakak beradik, tetapi Yerusalem itu dihancurkan oleh Babel, tetapi bangsa Edom tidak mau berbuat apa-apa, tidak mau ikut campur tangan, mereka cuci tangan, mereka tidak mau membantu bangsa Israel ini. Itulah yang menjadi Tuhan murka kepada mereka dan Tuhan mentutup daripada bangsa ini. Saudaraku, bukan mungkin tidak hanya orang Batak mungkin yang banyak berselisih tentang orang-orang yang bersaudara. Saya yakin juga dari suku-suku yang lain pasti. Tetapi kita tidak artinya terlalu jauh memikirkan yang lain. Tetapi kita mungkin kita persempit dulu wawasan kita. Kita katakanlah dulu hanya Advent. Kita di gereja ini berbagai jenis suku, bahasa, dan berlatar belakang berbagai jenis agama. Lalu kita dipersatukan di dalam gereja ini karena keakraban yang terjadi oleh karena didoktrinasi gereja ini. Kita menyebutkan bahwa anggota gereja itu adalah saudara kita dan resmi menjadi saudara dalam nama Yesus. Tidak terlepas dari ikatan persaudaraan. Mungkin contohnya saudara, saya Advent, ada juga adik saya yang Advent atau kakak-kakak saya yang Advent. Itu juga saudara, sama kekuatannya, persahabatannya saudara. Ataupun mungkin orang Jawa, orang Manado, orang Kupang, orang Ambon, kalau sudah masuk dalam lingkaran gereja ini adalah saudara. Kita dibungkus oleh darah Yesus Kristus dan diikat menjadi satu saudara. Mungkin ada kebiasaan di Advent, kalau saya memiliki saudara sekandung, saudara, walaupun kami artinya dilahirkan oleh satu ibu,
karena tidak seiman dengan mereka, hubungan itu akan renggang. Iya. Lebih dekat hubungan kita dengan orang lain, walaupun orang lain itu bukan saudara dengan kita. Karena kita sudah diikat oleh darah Yesus Kristus. Kita satu iman, satu pengharapan, dan satu tujuan. Sementara saudara kita yang sedara dengan kita, tidak seiman dengan kita, terjadi kerenggangan. Padahal itu juga saudara. Ini perlu artinya kita pikirkan dari pelajaran ini, supaya kita juga artinya memberikan kepedulian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, karena kekentalan daripada persaudaraan di gereja Advent ini berbeda dengan gereja AKB. Kalau pendeta itu mereka sangat-sangat hormati. Dan saya juga sudah pernah rasakan bagaimana pelayanan umat-umat anggota gereja HKBP terhadap seorang pendeta. Tapi kalau anggota gereja kita, karena sudah terlalu kental persahabatan dan persaudaraan ini, anggota jemaat sendiri pun mau berkata kepada pendetanya, saudara, saudara. Tapi kalau di HKBP nggak ada itu, aman patite, aman. Itu penghormatan itu lebih dari saudara. Kalau saudara itu mungkin seperti selevel kan. HKBP aman patite, makan aja pun kita harus didahulukan. Mungkin kalau kita tidak mau didahulukan, mereka akan ambil itu makanan, lalu kita akan duduk terpisah dari anggota-anggota ini. Kalau di gereja kita mana ada seperti itu? Saudara. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, itulah enaknya menjadi orang Advent, karena kasih persahabatan persaudaraan itu lebih enak. Ya. Jadi tidak memandang suku, tidak memandang ras atau bahasa, tetapi kalau sudah diikat oleh darah Yesus, kita akan lebih dekat terhadap orang lain, walaupun itu bukan saudara kandung kita sendiri, karena kita dipersatukan oleh darah Yesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang Batak biasanya begini, bisa orang Batak kakak beradik berkelahi oleh karena tulang daging. Pesta sedikitnya ini pembagian untuk apa namanya ini, perjambaran ini, tapi bisa pisau hadir di dalam pembagian ini kalau tidak cocok di hati. Bayangin, gara-gara daging sepotong harus ditusuk adiknya atau abangnya, gara-gara daging sepotong. Saudara ini. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang perlu artinya mau kita berikan salah satu solusi, inspirasi. Kita hilangkanlah artinya permusuhan dalam persahabatan. Kita hilangkanlah artinya benteng-benteng yang akan memisahkan kita dengan sahabat, dengan saudara. Biarlah kita tetap menjalin hubungan yang baik. Biarlah kita boleh senantiasa memberikan tebar pesona terhadap satu dengan yang lain, supaya hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang lain terjalin dengan baik dan nama Tuhan akan dimuliakan. Saudaraku, kalau kita mungkin hidup rukun satu dengan yang lain, kita hidup komunikasi kita baik dengan saudara-saudara kita yang lain, berkat itu pun akan turun. Tetapi di mana banyak perselisihan, disitulah berkat Tuhan tidak akan pernah turun. Ini yang mungkin kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Ketika hubungan kita baik, baik suami istri dengan anak-anak, kita berdoa bersama dengan anak-anak kita, berkat itu akan mengalir dari surga. Tetapi sedikit kita buat benteng pemisah, ketidakcocokan atau mungkin ada kerikil-kerikil yang kecil, membuat hubungan kita kurang baik, suami dengan istri, mungkin juga dengan anak-anak atau dengan orang lain, maka berkat itu akan kering terhadap kehidupan kita. Saudaraku, bangsa Edom dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak mau
peduli terhadap saudaranya, dan mereka tidak mau membantu walaupun saudaranya sudah mendapatkan hukuman, sudah tersiksa, sudah dijajah. Mereka hanya melihat dari jauh, tidak peduli terhadap saudaranya. Dan inilah yang diberikan Tuhan amanat kepada kita, biarlah kita peduli terhadap sesama kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati untuk kita bersiapkan untuk masuk surga. Biarlah senantiasa kita boleh berikan yang terbaik bagi sahabat kita, saudara kita. Biarlah Tuhan yang